Menjadi martir Kristus. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Thomas dalam kitab suci digambarkan sebagai Thomas sang peragu. Bahkan lukisan-lukisan dari zaman Renaissance diberi judul demikian. Dengan melihat fakta ini, Thomas mendapatkan julukan negatif sepanjang masa. Apakah ini membenarkan bahwa Thomas meragukan kebangkitan Kristus? Thomas adalah murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Thomas bukanlah murid Yesus satu-satunya yang tidak percaya akan berita kebangkitan Kristus. Bukankah murid-murid lain juga tidak percaya kepada berita akan kebangkitan Kristus? Thomas adalah seorang yang sangat pragmatis dan kritis, yang selalu ingin mengetahui secara jelas apa yang didengar dan dilihatnya. Ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang tidak dapat dikunjungi murid-murid, Thomaslah yang bertanya kepada Yesus, "Jalan apa yang dimaksud?" Thomas, seperti juga Petrus, mengatakan berani mempertaruhkan nyawa demi membela gurunya dalam perjalanannya ke Yudea, meskipun mereka mengetahui bahwa di sana orang Yahudi sudah menanti untuk membunuh Yesus. Namun berbeda dengan Petrus, kitab suci tidak pernah mencatat bahwa Thomas menyangkal gurunya. Thomas mewakili sikap kita di masa kini yang seringkali menuntut pembuktian atas setiap kabar yang diterima, terutama di tengah maraknya informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Saat ini sikap kritis seperti Thomas justru menjadi sebuah keutamaan, karena kita dianjurkan untuk tidak mudah percaya begitu saja, melainkan memeriksa dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut secara cermat. Dapatkah kita mengatakan bahwa sikap Thomas justru melampaui zamannya? Ketidakpercayaannya terhadap kesaksian para murid tentang kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Thomas
justru adalah murid yang berpikiran kritis. Yesus hanya membantu mengarahkan keraguannya menuju iman yang teguh, bahwa Thomas adalah Rasul Kristus yang setia sampai akhir. Dibuktikan melalui keberaniannya memberitakan Injil hingga ke India, di mana ia akhirnya wafat sebagai martir, ditombak karena mempertahankan imannya. Apakah kita juga siap menjadi martir demi Kristus pada masa sekarang? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah aku ketaatan sebagai murid dan keberanian untuk dapat bersaksi seperti Thomas demi nama-Mu, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.